Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Senang sekali Ibu bisa berada di ruangan ini dengan anak-anak sekalian yang tentunya kita akan sama-sama melakukan satu kegiatan yang amat sangat bermanfaat. Ibu ingat satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Insya Allah kalau kita kenal tentu kita saling sayang. Nah, untuk itu, perkenalkan nama Ibu Damasinta Noi Azara, Ibu biasa dipanggil Ibu Noi. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas materi yang berjudul mengendalikan emosi. Emosi sudah banyak kita tahu betapa bahayanya seseorang saat emosi. Maka dari itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengendalikan emosi kita pada saat marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. Sebelum kegiatan ini dimulai, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu dari kalian, apa ada yang tahu emosi itu apa? Siapa nih dari antara kalian yang tahu? Belum tahu. Oke, tahu Oke? Nggak tahu. Dian? Sama Bu, semuanya nggak tahu. Ya udah, Ibu kasih tahu ya. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu. Emosi adalah reaksi terhadap seorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Sebelum kegiatan ini dimulai, Ibu minta kepada kalian untuk fokus terlebih dahulu. Jangan ada yang mengobrol sama teman, atau bermain HP, atau asik sendiri. Baik, mohon sebentar ya. Ibu mau nge-record PPT-nya dulu. Udah muncul belum? Di kalian? Belum, Bu. Belum ya? Udah. Udah. Bentar. Udah ya? Udah ada. Yang slide pertama ada pengertian emosi. Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang sebagai reaksi psikologi dan surut dalam waktu singkat. Emosi bersifat subjektif. Emosi adalah potensi yang mencakup seluruh jenis perasaan. Jenis perasaan yang ada pada diri seseorang seperti sedih, gembira, benci, cinta, sayang, dan lain-lain. Emosi memiliki peran yang besar dalam memperkuat atau melemahkan semangat dan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Slide selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi emosi. Emosi dapat dipilih menjadi dua kelompok. Ada emosi positif terkendali, ada emosi negatif terkendali. Emosi positif terkendali apabila dapat menunjang keberhasilan karir pendidikan atau karir pekerjaan dan tidak merugikan orang lain. Ukurannya batasan kewajaran, kesedihan, kecintaan, keharusan, dan kegembiraan.
Emosi negatif tak terkendali adalah emosi yang sifatnya merusak karir pendidikan dan karir pekerjaan serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Kriterianya di luar batas kewajaran, seperti menangis meraung-raung, berkelahi, tertawa, dan terbahak-bahak. Contoh emosi positif. Seseorang pemimpin memarahi bawahannya karena pekerjaannya, terbengkalai karena dimarahi pimpinannya. Bawahan tersebut bekerja dengan aktif dan lebih disiplin sehingga prestasi kerjanya meningkat. Contoh lain, orang tua memarahi anaknya supaya belajar dengan giat dan kreatif. Karena nilai rapotnya di banyak yang di bawah KKM. Karena dimarahi, anak tersebut memotivasi dirinya untuk belajar dan mencapai prestasi. Ia menyadari bahwa belajar merupakan hal yang menyenangkan. Nah, dari slide ini, ada yang bisa mengasih contoh emosi positif, Kak? Coba contohin aja yang kalian tahu contoh emosi positif itu yang seperti apa. Pasti banyak dong di antara kalian tuh yang ngalamin kalau kalian lagi emosi positif atau emosi negatif, kan pasti banyak tuh. Coba contohnya. Satu aja. Boleh yang positif, boleh yang negatif. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Apa mau lanjut slide aja? Lanjut aja, Bu. Lanjut ya. Contoh emosi negatif tak terkendali. Darah ini serasa mendidih. Ia naik hitam dan geram mendengar perkataan Susi bahwa ia merebut pacarnya. Ini menampar dan menjambak rambut Susi. Ketika itu juga ini tidak dapat memahami rasa marahnya. Akibatnya, ia dipanggil wali kelas dan tim ketertiban atau kedisiplinan, serta mendapatkan poin penyelenggaraan yang tinggi, sehingga harus membuat surat pernyataan di atas materai dan diketahui orang tuanya. Nah, kalau yang ini ada yang tahu juga nggak? Pasti banyak dari antara kalian yang pasti mengalami emosi negatif banyak banget kan, pasti. Contohnya deh satu, kalau kalian lagi emosi yang nggak terkendali itu yang seperti apa coba? Kayak apa gitu contohnya? Oh, kalau misalkan lagi berantem sama pacarnya, kadang itu nggak bisa mendaliin emosi, Bu. Iya, betul. Kadang kalau kita lagi marah, kalau kita lagi emosi itu kadang kita ngomong juga udah asal aja, karena emang nggak terkendali gitu, tak terkendali. Iya, benar banget, Bu. Dilanjut ya. Mengendalikan emosi. Emosi sebagai ungkapan perasaan pengendaliannya, antara lain dengan berpikir positif, mengingat tidak ada untungnya dan bahkan banyak kerugiannya. Cara untuk meredakan kemarahan antara lain, ingatlah Allah Maha Pengasih, mohonlah kasih dan kesabaran kepadanya. Ingatlah emosi terkendali dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, menimbulkan permusuhan dan balas dendam. Cucilah muka atau berwudu, pakailah wewangian aromaterapi supaya badan, hati, dan perasaan terasa rileks. Selanjutnya, rubahlah posisi duduk Anda dan senyumlah sebagai pengganti kemarahan. Kemudian, katakanlah dengan tenang penyebab kemarahan Anda kepada orang yang Anda maksud. Jika itu tidak mengubah suasana, tinggalkan lokasi tempat Anda sedang berantem sejenak untuk menenangkan pikiran dan hati Anda. Cara mengarahkan emosi. Agar emosi kita lebih dewasa dan matang, maka emosi kita harus tertata dengan baik. Ada beberapa cara agar emosi kita lebih positif, yaitu selalu mawas diri atau introspeksi diri, mengatur keseimbangan jasmani dan rohani antara hak dan kewajiban, berdisiplin diri setiap kesempatan dan waktu, selalu berpikir positif, selalu memberi manfaat dan pengampunan, selalu menyelesaikan masalah dan konflik dengan kepala dingin, bermusyawarah dan mufakat. Mungkin segitu aja yang bisa Ibu sampaikan.
Jika ada yang belum paham atau yang masih ragu, yang kurang kalian ketahui, bisa kalian tanyakan ya. Kalau ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan untuk kalian bertanya. Saya, Bu. Ya, boleh, Pak Jrin. Ibu, mengapa kita harus mengendalikan emosi ya? Mengapa kita harus mengendalikan emosi? Karena mengontrol emosi akan membantu kita terhindar dari mengambil keputusan yang tidak tepat. Sesulit apapun, bersabar itu jauh lebih baik dibandingkan kamu bersikap tergesa-gesa. Gegabah dalam mengambil keputusan justru bisa membuatmu terjebak dalam langkah yang salah. Contohnya nih, misalnya kamu lagi emosi, kamu lagi marah banget posisinya itu, terus kamu mau mengerjakan sesuatu itu jadi kayak tergesa-gesa, pasti ngasal, asal-asalan. Pasti itu kamu nggak bakalan beres ngerjainnya gitu. Oh, jadi itu, Bu, mengapa pentingnya kita mengendalikan emosi ya, Bu? Iya, betul sekali Pak Jrin. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Jrin? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin tanyakan atau kurang paham terhadap materi yang mengendalikan emosi? Selain Pak Jrin? Bian, Bu. Iya, Bian, silakan. Ibu, apa keuntungan kita yang mampu mengendalikan emosi? Apa keuntungan kita yang mampu mengendalikan emosi ya? Iya, Bu. Tanpa marah, kamu akan terhindar dari berbagai penyakit, misalnya penyakit jantung. Pasti kalau kita lagi marah-marah tuh jantung udah pasti berdetak kenceng banget kan? Emosi itu udah memicu banget. Sebenarnya marah akan menyebab penyakit mematikan seperti jantungan. Saat kamu menghindari diri dari marah, otomatis segala macam penyakit, termasuk penyakit jantung, bisa dihindari. Jadi kalau misalkan kalian lagi marah-marah itu, pastikan detak jantungnya selalu berlebihan. Lebih baik kalian bersabar atau berpikir positif agar kalian terhindar dari penyakit-penyakit yang kayak seperti jantung, yang mematikan seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mengerti. Sama-sama, Bian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yuk. Saya, Oh, oke, boleh. apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, Bu? Banyak hal yang akan terjadi kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita ya. Contohnya itu sulit bahagia. Selain sulit bahagia, hal lain kenapa tak bisa mengendalikan amarah itu sangat buruk. Karena kita mempengaruhi kebahagiaan kamu. Kamu juga jadi sulit sekali merasa tenang kalau misalkan kamu tuh nggak bisa mengendalikan emosi. Di saat kamu nggak bisa mengendalikan emosi itu pasti kamu tuh ngerasa gelisah banget. Karena kan posisi kamu tuh lagi marah, emosi, kayak gitu. Selalu saja ada hal yang mengganggu yang bikin kamu ingin marah-marah. Akibatnya kamu jadi sulit fokus. Kayak kamu nih, misalkan kamu mau mengerjakan sesuatu, tapi kamu tuh lagi emosi. Jadi tuh nggak bakalan selesai pekerjaan kamu. Pasti tuh kamu mikirnya, ah nanti aja deh, aku lagi nggak stabil nih pikirannya, kalau nggak lagi emosi nih, kayak gitu. Jadi mengerjakan apa yang penting, misalnya mengerjakan tugas pekerjaan kamu tuh sama aja kayak cuma kalau lagi emosi tuh mendingan diam, redain dulu emosinya, tunggu dulu biar semuanya kayak selesai, baru deh kamu bisa mengerjakan tugas kamu gitu. Mau nanya lagi, Bu, satu lagi. Boleh. Nanya apa? Apa manfaat dari mengendalikan emosi? Manfaat dari mengendalikan emosi. Fungsi kita mengendalikan emosi untuk membantu kita mengambil keputusan, menghindari bahaya, bahkan membangun rasa empati. Faktor pemicu emosi bisa bersumber dari dalam atau luar
diri sendiri. Perasaan ini akan menghasilkan perubahan signifikan di tubuh manusia. Nah, contohnya itu kayak misalkan dalam hati kita itu kayak udah nggak tenang, jadi tuh kita selalu berpikir, lagi nggak fit nih atau nggak pengennya emosi aja. Pasti tuh langsung diri kamu tuh pengennya emosi aja, nggak tenang gitu. Kalau misalkan kayak gitu tuh mendingan kamu tuh tarik nafas, buang nafas, kayak gitu. Terus berpikir untuk enggak, aku nggak marah, kayak gitu. Biar jadi pikirannya itu nggak berpacu kepada emosi terus, gitu. Oh, ternyata banyak ya. Banyak juga yang hal-hal penting pada saat mengendalikan emosi. Tentu sa tentu sa tentu saja banyak, maka dari itu, betapa pentingnya kita sebagai manusia mengendalikan emosi, apalagi pada masa-masa kalian yang sedang susah-susahnya mengendalikan emosi seperti ini. Apalagi kalian yang punya pacar, atau kadang kan orang tua juga kadang bisa membuat kalian emosi kan. Selain orang tua bisa juga kayak lingkungan, faktor dari kayak tetangga kadang suka berisik atau yang bisa membuat kalian emosi itu banyak banget. Kalau misalkan kalian lagi emosi itu ya udah kalian tuh kayak apa sih ngelakuin hal sesuatu aja yang bisa buat kalian lebih tenang atau berpikir positif itu kayak misalkan dengerin musik atau apa deh lakuin hal yang bisa bikin kalian tenang aja gitu. Sebelum kita akhiri materi pada hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi nih? Pasti banyak banget dong dari kalian yang mau ditanyakan. Gak mungkin kayak cuman kayak segini doang. Pasti tuh kalian tuh masih mau tahu tentang mengendalikan emosi itu yang seperti apa. Pasti dari kalian tuh banyak banget yang belum bisa mengendalikan emosi. Yuk, Iya, siapa lagi? Saya Bu, satu lagi ya. Boleh. Apa perbedaan antara perasaan dan emosi? Apa perbedaan antara Antara perasaan dan emosi. antara perasaan dan emosi? Sebentar. Sebelumnya kamu tahu nggak perasaan itu apa, emosi itu apa? Ya kalau emosi Bu, marah. Kalau perasaan, coba yang kamu tahu dulu deh, nggak apa-apa yang kamu tahu dulu. Suka ya Bu? Suka boleh, bisa juga sih, suka masuk ke dalam perasaan juga. Ya, perasaan suka, kasihan. Iya, terus apa lagi? Banyak loh contoh dari perasaan itu. Rasa benci. Ya, benci juga masuk. Benci, suka, nggak enakan. Pasti kalian banyak ngerasain perasaan yang kayak gitu kan. Iya, Nah, kalau emosi ini, pasti dari kalian tuh banyak yang tahu emosi apa. pengennya marah-marah mulu, Bu. Ya, udah pasti kalau emosi itu pasti maunya marah-marah mulu. Terus apa lagi? Emosinya mau tidur aja ada, Bu. Kenapa? Emosinya mau tidur aja ada, Bu. Ada itu mah kamu. Mau makan aja gak ada Bu ya? Iya, apalagi kalau kita lagi kayak PMS atau gimana, pasti kalian tuh emosi kan? Emosi, marah, bawaannya tuh kayak pengen marah-marah aja. Kan orang. Kayak apapun lah salah orang lain kalau kalian lagi berperasaan tidak baik tuh. Jadi di sini Ibu akan jelaskan perasaan diartikan sebagai keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Anda mengalami perasaan marah karena Anda merasakan adanya sesuatu yang bergejolak dalam diri Anda. Nah, kalau emosi terjadi hanya ketika seseorang merasakan sesuatu terjadi dalam dirinya. Jadi kalau misalkan contoh yang emosi ini kayak kamu nih, lagi merasakan emosi, dan itu bakalan terjadi hal-hal yang tidak enak. Contohnya kayak, kamulah marah ntar sama temennya gara-gara kamu emosi, gitu. Padahal teman kamu tuh nggak salah, tapi karena emang perasaan kamu aja lagi emosi, makanya dia jadi kayak marah-marah, gitu. Jadi kamu tuh marah-marahin teman kamu tuh tanpa sebab, karena emang kamu emosi, gitu.
Sampai sini paham, Fajrin? Paham, Bu. Paham. Ayo yang lain, masa nggak ada lagi sih yang mau ditanyain? Banyak Bian, loh. Bu, Bian. Bian, boleh. Apa saja yang termasuk dalam emosi negatif? Banyak. Yang termasuk dalam emosi negatif itu sedih, marah, kecewa. Kayak contohnya kamu kecewa sama, bisa jadi kamu kecewa sama orang tua, teman. Terus apalagi ada yang tahu? Lingkungan keluarga, tetangga, mungkin. Ya, bisa jadi sih kayak gitu juga. Selain itu, ada lagi. Apa ya? Coba Oke diem aja nih Oke. Iya, aku mau nanya lagi, Bu. Boleh. Eh, Kita bahas mengapa? yang ini dulu ya, satu-satu dulu ya. Coba Iya. kamu tahu nggak apa aja contoh emosi yang bersifat negatif? Contoh yang negatif. Apa ya? Coba apa? Nggak tahu, Bu. Pasti masa kamu nggak pernah ngerasain emosi negatif sih? Banyak dong emosi negatif itu. Kamu kalau lagi emosi itu pasti ngerasainnya kayak gimana? Kalau ngerasa emosi itu, kayaknya denger orang napas aja ngerasa emosi terus. Iya, itu tuh namanya perasaan. Ya. Iya, berarti kamu kalau misalkan kayak lagi marah atau apa, jadi kamu tuh kebawa perasaan. Jadi apapun yang orang lakuin itu salah. Makanya kalau dari kalian-kalian ini kan masih pada muda-muda tuh harus bisa mengendalikan emosi itu pentingnya. Biar kayak kalau lagi emosi atau marah tuh orang lain tuh nggak kena gitu. Iya. Harus bisa mengendalikan emosi itu dengan kayak senyum, tarik napas, gitu. Apa bunyium? Senyum. Fajrin, kamu nih pikirannya mentang-mentang udah SMK ya. Nggak connect, ya. Pasti di sini udah banyak banget yang pacaran ya. Enggak, Ada lah, pasti. enggak, Bu. Enggak. Oh, kamu jomblo. Udah nggak coba. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Bu, satu kali lagi. Boleh. Mengapa sering timbul emosi tidak stabil? Mengapa sering timbul emosi tidak stabil? Coba, Bian, kamu tahu nggak? Mengapa sering timbul emosi tidak stabil? Coba. Pasti kamu tahu dong, kayak kamu lagi emosi. Apa nih yang bikin Kalau emosi lagi itu nggak buat, mood, iya kalau kamu lagi nggak mood tuh kenapa gitu. Pasti, Digangguin. kalau lagi kurang tidur atau lagi banyak tugas di sekolah. iya. Jadi mengapa sering timbul emosi tidak stabil itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Hmm, Itu udah masuk sih, udah kayak sedikit lagi, cuman kurang tepat aja. Fajrin tahu, kamu Fajrin? Enggak, Bu. Jadi, tidak dapat dipungkiri jika stres. Jadi kalau kamu lagi stres, itu pasti udah timbul emosi tidak stabil. Penyebab utamanya itu adalah stres. Seorang memiliki emosi yang tidak stabil dan cenderung berlebihan. Ada banyak hal yang memicu terjadinya stres, mulai dari masalah pribadi, kerjaan, finansial, dan masih banyak lagi. Sebelum menjadi lebih parah, stres tentu perlu ditangani. Jadi kalau misalkan kamu lagi stresnya itu tuh kayak berat banget, pasti kamu tuh ngerasain yang sangat-sangat emosi kan kalau lagi stres. Apalagi kalian kayak mau ujian atau kayak lagi ada masalah, pasti kalian tuh stres. Cuman kalau misalkan emang kalian lagi stres kayak gitu, lebih baik ngelakuin hal-hal yang positif aja sih ya. Jangan terlalu kayak emosi atau kayak gimana bikin kalian jadi nantinya malah
bikin kalian menyesal kalau misalkan kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Coba tanyain. Banyak loh yang harus ditanyain dari mengendalikan emosi itu. Ada lagi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Nggak usah malu-malu. Kita sama-sama belajar kok di sini. Kalau ada yang mau ditanyain, sok, mangga. Mungkin dari kalian tuh kayak misalnya ada masalah apa-apa gitu. Sama teman, sahabat, keluarga. Kan pasti banyak ya. Coba. Kenapa, Bu ya? Mm-mm. Aku merasa tiba-tiba emosi, merasa kita nggak ada masalah, nggak ada stres, terus tiba-tiba emosi. Kenapa ya, Bu? Karena itu kamu pasti lagi ada pikiran. Kamu tuh kayak ngerasa bete. Jadi tuh kalau misalnya kamu lagi bete, pasti langsung marah. Jadi kayak kamu ngerasa, aduh, gak ada siapa nih. Gak ada yang buat diajak ngobrol, jadi bete. Jadi kayak bawaannya tuh kayak pengen emosi terus. Padahal mah nggak ngaruh gitu. Karena mood sih lebih tepatnya. Kalau lagi tiba-tiba bete itu kadang namanya cewek kan pasti kemudian ya. Pasti kadang seneng, kadang sedih, tergantung mood sih kalau cewek mah. Iya, benar, Bu. Coba ada lagi nggak yang mau ditanyain atau yang belum paham deh dari materi ini, Kak Papa tanyain aja. Pak Bian, dia mau nanya, atau Pak Jri nih, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini. Apa Pak Jri mau nanya apa? Boleh. Kan kata ibu apa saja yang termasuk dalam emosi negatif. Mm-mm. Kalau termasuk dalam emosi positifnya apa? Gimana? Kan kata ibu apa saja yang termasuk dalam emosi negatif. Tadi udah dijelasin. Nah sekarang yang emosi positifnya belum dijelasin. Belum ngerti. Emosi positif. Iya. Sebentar. Kalau emosi positif itu ya kayak misalkan kamu marah tapi kamu menghasilkan emosi yang positif. Jadi kayak gini nih, dalam diri kayak temen kamu ranking 1, kamu kesel gitu, kamu marah karena ngeliat temen kamu tuh ranking 1, terus kamu bilang sama diri kamu sendiri, aku harus bisa kayak dia, aku harus belajar dengan giat. Kan itu positif kan jadinya dia kayak memicu diri dia sendiri buat jadi kayak temennya ranking 1 gitu. Jadi kalau misalkan emosi positif itu pasti menghasilkan positif. Tapi kalau emosi negatif ya udah jelas kalian pasti menghasilkan yang emosi negatif. Baik Bu, paham. Paham? Paham. Ayo siapa lagi? Waktu kita masih lama loh. Masih ada kurang lebih 15 menit ke depan kita masih membahas mengendalikan emosi. Tanya aja kalau emang ada yang pengen ditanyain, maka Papa tanya aja. Kalau yang masih kurang paham, apa yang misalkan nih di slide yang Ibu tampilin, kalian kurang mengerti nih contohnya seperti apa? Boleh minta boleh minta ulang lagi, Bu. Jelasin lagi dong. Apa jelasin mau kayak gimana juga boleh. Pada mic. Nggak ada lagi ini Oke atau Enjin gitu Oke nih. Enjin Oke Bian.
Udah, Bu. Nggak Udah? ada lagi. Saya paham. Oke, kalau gitu Ibu yang bertanya sama kalian ya. Atau Inji mau nanya? Boleh? Enggak, Bu. Enggak. Coba apa yang kalian tahu? Kalau kalian tahu nih, gimana sih di saat kalian emosi, cara meredakan emosi itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Yang emosi positif lebih tepatnya sih. Siapa yang tahu cara mengendalikan emosi positif? Tadi kan udah dijelasin. Tahu nggak? Coba, Dian tahu? Kayak tadi kan kata Ibu kalau misalnya kita pengen ranking juga, jadi kayak buat pacuan supaya kita bisa rajin belajar, rajin sekolahnya, sama lebih rajin lagi buat nyusul ngerjain PR supaya bisa ranking 1 juga. Iya, lebih berpikir positif sih ya lebih tepatnya. Jadi kayak kalau orang lagi apa, kalian jangan berpikir kalau oh iya dia tuh jelek kayak begini. Enggak, kalian harus berpikir yang positif-positif. Biar bisa ke kalian juga ya kayak positif juga. Jadi enggak yang negatif-negatif berbalik ke kaliannya gitu. Beneran ini nggak ada yang mau ditanyain lagi? Udah, Bu. Udah. Masih ada waktu loh. Sekitar 15 menit lagi sebelum kita menutup materi kita pada hari ini. Aku mau nanya, Bu. Boleh. Menurut Ibu yang paling gampang mengendalikan emosi kalau kita benar-benar nggak bisa ngendalin emosi itu kayak gimana ya? Soalnya kadang juga ada yang nggak bisa ngendaliin emosi sendiri. Kalau emang kamu lagi bener-bener emosi gitu. Iya, Kalau kamu lagi emosi, bener-bener lagi emosi, kamu tuh emosinya itu di dalam ruangan. iya. Lagi percakapan atau sendiri. Ya kalau misalkan percakapan, kalau kita debat sama seseorang kan kita emosinya kadang nggak kontrol kan. Ya menurut Ibu gimana ngendaliinnya pas itu supaya kita nggak makin rumit gitu? Kan kalau kita lagi emosi itu 10 detik itu emosi kita tuh bukan diri kita sendiri. Iya bener, Bu. Ya, itu tuh pasti udah emosi yang sangat-sangat tinggi. Jadi kamu kalau lagi kayak gitu, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 10 detik kamu hitung. Terus kamu tarik nafas, hembuskan, tersenyum. Terus kamu jelasin ke orang itu. Misalkan, aku tuh nggak suka sama kamu tuh kayak begini, 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 begini. Jadi kamu tuh bisa mengendalikan emosi kamu dengan cara senyum, tarik nafas. Kalau emang kamu benar-benar udah nggak bisa mengendalikan emosi, kamu tinggalin tempat itu dulu. Kamu tinggalin, kamu cari suasana baru. Jadi biar pas nanti kamu ke situ lagi, perasaan kamu udah baik. Jadi kamu nggak terlalu sama-sama emosi. Emosi ketemu emosi, jadinya hancur. Ya kan? Iya. Gitu. Terima kasih, Bu. Ada lagi selain Oko? Siapa yang mau nanya lagi?
Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sudah Bu, cukup. Sudah cukup. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi sih. Masih panjang kalau emang kalian masih kurang paham, pasti kalian tuh banyak banget nih yang sering-sering emosi nggak jelas kan. Sok aja tanyain nggak apa-apa. Atau kalian lagi emosi sama pacar kalian, nggak bisa ngendaliinnya gitu. Atau lebih tepatnya sama orang tua sih yang kadang suka buat emosi kalian ya. Ke emosi gitu, emosi nggak jelas. Kalau emang sudah nggak ada lagi yang ditanyakan, sebelum Ibu tutup presentasi kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran materi kita pada hari ini. Saya. Oke, Pak Jrin, silakan. Kesimpulannya adalah emosi merupakan respon dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi. Boleh tolong agak dikerasin lagi suaranya? Nggak kedengeran. Sinyalnya ya? Kesimpulan emosi merupakan respon dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi dari luar manusia itu sendiri. Emosi juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan emosi. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling. Misalnya, pengalaman-pengalaman efektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, dan rasa sedih. Emosi sangat erat kaitannya dengan psikologi. Iya, terima kasih Pak Jrin. Ya, Bu. Ibu tambahin sedikit ya. Kesimpulan yang tadi kamu simpulin juga udah cukup benar. Tapi Ibu sedikit tambahin. Emosi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan psikologi kejiwaan. Bila seorang tidak bisa mengontrol emosi, bahkan pada suatu masa terkumulatif dengan begitu lama, maka pada saat dikeluarkan menimbulkan efek yang luar biasa. Kayak kamu nahan emosi gitu kan. Udah pasti tuh bakalan tiba-tiba marahnya udah bakalan marah banget. Dalam penelitian yang telah dilakukan terhadap novel Natisa, persembahan terakhir karya Krishna Prajapati menemukan beberapa kesimpulan, yaitu emosi juga merupakan luapan perasaan seseorang karena adanya stimulus dari luar yang menyebabkan respon berupa emosi positif maupun emosi negatif. Emosi sangat berperan penting dalam kehidupan. Emosi positif dapat membuat seorang selalu merasakan kebahagiaan, sehingga seseorang selalu mengingatkan untuk merasakan emosi positif. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang sebelum dihindari oleh setiap orang. Emosi negatif yang selalu dihindari yang memiliki dampak positif dalam kehidupan. Misalnya, emosi rasa takut. Emosi rasa takut akan membuat seorang menjadi lebih waspada dengan hal-hal yang berbau negatif. Mungkin itu aja sih ya yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Nanti tolong kalian buat kelompok masing-masing satu kelompok 2 orang.
ya. Tugasnya itu membuat kelompok. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu 15 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Dari kesimpulan yang tadi kita udah jelaskan, udah ada yang paham? Paham, Bu. Bu, tadi kan Ibu bilang suruh bikin kelompok 2 orang itu. Tugasnya menganalisis lagi tentang emosi. Iya, membuat PPT yang mengendalikan emosi. Terus nanti kalian presentasikan masing-masing setiap kelompok. Baik, Bu, mengerti. Oke, Dian. Sebentar. Sampai sini sudah paham semuanya? Dari materi yang Ibu jelaskan sama kesimpulan yang tadi kita bahas? Baik, Bu, sudah. Paham, Bu. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, padahal masih ada waktu loh, 4 menit lagi. Udah mau kita tutup aja. Atau kalian masih ada yang kurang-kurang paham terhadap kesimpulannya, atau yang kayak punya kesimpulan lagi nih selain Cipajin? Atau kalian punya apa, bisa kalian bicarakan mengenai emosi? Bu, saya mau nanya lagi. Boleh. Kalau misalkan nih, kita meredakan emosi orang lain, gimana caranya, Bu? Kadang juga kalau kita ngelihat orang lain emosi, kan kita pengen ngeredain emosinya dia. Gimana juga caranya, Bu? Kalau kayak gitu sih ya, kalau misalkan kamu pengen meredahkan emosi orang lain, ya kamu kayak bercandain, jadi ngebuat dia tuh biar nggak emosi lagi, jadi kayak buat dia bahagia gitu. Jangan kalau misalkan dia emosi, kamu emosi. Iya, Bu. Hanya selesai, malah mau nanti yang ada malah tambah emosi parah. Jadi, kalau di mana atau siapapun orang yang lagi sedang emosi, sebaiknya kalian beri hiburan atau kalian beri senyum, biar di saat dia lagi emosi juga emosinya terkendali gitu. Nggak kayak kalau lagi emosi aja. Itu aja sih. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Ibu bilang nanya, boleh. apa kita makan makanan yang kita suka, makanan manis bisa meredakan emosi? Ya, tergantung mood sih sebenarnya. Kalau emang makanan bisa mengendalikan kalian dari emosi, juga bisa meredakan. Kan banyak tuh, ada yang bisa dengan cara makan, tidur. Banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan saat meredakan emosi, itu banyak banget. Gitu loh, Bian. Tapi lebih tepatnya sih kayak tergantung dari diri kalian masing-masing juga sih sebenarnya. Gitu. Udah lagi? Udah. Sebelum kita tutup nih, kesimpulannya sudah, semuanya sudah, berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Udah, sebentar. Baik.
Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang tepatnya Ibu dalam menyampaikan materi kita pada hari ini. Dan terima kasih antusias kalian untuk pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian lebih antusias lagi, lebih aktif lagi dalam menyampaikan atau menjelaskan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian atas antusiasnya. Ibu pamit undur diri. Berapa? Oh iya, lu nggak pakai assalamualaikum. Ih, Kak Jenna, sebenarnya tuh kalau tadinya tuh harusnya ya jangan dulu kesimpulan ya, harusnya nanya dulu ya. nggak apa-apa lah, Inggris penting Piko. Yalah, iya nggak jelas. Boleh, tapi kita itunya di WA aja. Ya udah. Keluar ya. Iya. Dia tuh keluar, Bi. Ngapain lu di sini? Kamu mah aku lagi Zoom, bunyi beta di teleponnya. Ding, 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 ding. Nih, pasti ada suara kamu nih, bentar. Kan aku lagi Zoom, mana bisa balas? Iya. Mana pakai baju Oya? Mana ribet banget lagi. Aku kayaknya udah 45 menit. Takut salah. Di mana ini? Salah. Telepon aku kan beres ya.